Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan hiasi rumah dengan lantunan ayat Al-Qur'an. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matalul bayyitil ladzi yudhkarullahu fihi wal ladzi la yudhkarullahu fihi kamatalil hayyi wal mayyit. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah dan di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah dan di dalamnya seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan hadis: anjuran bagi kita semua untuk menghiasi rumah kita dengan senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya apabila di setiap rumah terdengar ayat-ayat Allah. Dengan membaca Al-Quran, maka malaikat rahmat akan turun membawa kebaikan dan ketenangan dalam rumah kita. Rumah yang tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran ibarat sebuah kuburan, padahal di dalam masih hidup para penghuninya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Penting sekali menjaga suasana rumah agar malaikat rahmat tetap bersedia hadir menaungi rumah kita dengan kedamaian. Malaikat sangat menyukai tempat-tempat di mana sering dilantunkannya ayat-ayat suci Al-Quran, sering digunakan untuk sholat dan terus-menerus dihiasi dengan zikir serta ibadah lainnya. Sebaiknya rumah yang sepi dari lantunan ayat suci Al-Quran, malaikat tidak betah tinggal di rumah tersebut. Justru setanlah yang kerasan menemani dan menghuni rumah tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya. Para malaikat akan mendatanginya, setan-setan akan menjauhi, dan kebaikan akan bertambah jika Al-Quran dibacakan di dalamnya. Rumah akan terasa sempit bagi penghuninya. Para malaikat menjauhinya, setan-setan datang, dan kebaikan berkurang jika di dalam tidak dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Darimi. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala bagi hambanya yang bersungguh-sungguh mau membaca Al-Quran walau terbata-bata. Satu pahala untuk membaca, satu pahala untuk terbata-bata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan ia merasa sulit, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang berarti orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Baqarah
ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Qur'an dan melaksanakan sholat dengan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Quran Surat Fatir ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmatnya. Jamaah salat subuh, sebelum kita tutup alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, sehingga dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.